Assalamualaikum. Lekas aku berlari tanpa mematikan sambungan teleponku dengan Mbak Santi. Segera kuraih tubuh mungil putriku dan memeluknya. Bu, Nilna gak mau sendiri, isak putriku ketakutan. Ibu di sini nak, kamu gak sendiri, ada ibu yang selalu menemanimu, ucapku menenangkan. Begitu kuat pelukan Nilna yang kurasakan, tangisnya pun begitu menyayat hati. Sebenarnya, apa yang terjadi pada putriku? Apa yang membuatnya seperti ini? Mimpi apa yang datang pula dalam tidurnya? Batinku. Begitu banyak pertanyaan yang ingin segera ku tahu jawabannya. Wah! Wah! Terdengar suara jeritan Mbak Yayu yang menakutkan. Segera ku tutup telinga Nilna agar tak semakin takut mendengar gaduhan di luar. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa keadaan tidak baik, bahkan semakin memburuk pula? Ada apa ini sebenarnya? Aku mohon ampun atas segala dosaku yang ku perbuat ya Allah, batinku. Ibu kenapa nangis? Tanya Nilna kecilku. Tak terasa air mata menetes dengan sendirinya, hingga aku lupa bahwa saat ini aku tengah memeluk putriku. Kuusap dengan segera lalu berkata, Ibu gak apa-apa sayang, ibu sedih aja lihat Nilna nangis, ibu sayang Nilna. Segera ku tidurkan kembali Nilna yang tampak masih mengantuk. Setengah jam kemudian Nilna tertidur pulas. Aku baru sadar. Setelah mencari handphoneku, ternyata aku belum mematikan sambungan telepon dari Mbak Santi karena terlalu gugup. Kulihat layar handphone, ternyata sudah ada Mbak Dina pula. Tak ubahnya seperti aku, Mas Wawan, dan Mbak Santi. Anak Mbak Dina juga mengalami demam mendadak. Musibah yang menimpa kami begitu membuat terkejut. Anak-anak kami mendadak pagi harinya demam setelah bangun tidur. Di mana saat mereka tidur, mereka sering terbangun dan menangis. Entah apa yang diimpikan oleh anak-anak kami. Yang jelas, keadaan ini begitu membuat kami bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kami juga bingung dan prihatin melihat keadaan Mbak Yayu saat ini. Hingga akhirnya, kami sepakat untuk mencari tahu gerangan apa yang membuat keadaan menjadi kacau seperti ini. Assalamualaikum. Salam dari luar. Waalaikumsalam, jawabku. Baru saja aku menutup sambungan telepon dari Mbak Santi dan Mbak Dina. Suamiku, Mas Ahmad, pulang. Beliau mengatakan kalau Mbak Yayu sekarang diikat di kamarnya agar tidak mengganggu lagi. Astagfirullah, yang betul Mas? Tanyaku tak percaya. Iya Nduk, tadi Mbak Yayu sempat memukul tangan Mas dengan tongkat saat Mas mencoba menenangkan dia. Bukan cuma Mas Wawan, para warga, juga ibunya sendiri tadi jadi korbannya. Yang paling menyesakan saat tadi Bu Nilam mencoba untuk menenangkan Mbak Yayu, Bu Nilam ditendang Mbak Yayu hingga jatuh tersungkur. Mas tidak tega Nduk, terang Mas Ahmad. Astagfirullah, semoga semuanya lekas membaik, lekas seperti sedia kala, diriku. Mas, tadi aku bicara sama Mbak Santi dan Mbak Dina. Ternyata kita mengalami hal yang sama. Anak-anak kita mengalami demam pagi ini setelah semalaman tidur dan bermimpi menangis, ucapku memberitahu. Mas Ahmad tampak mengernyitkan keningnya, lantas menghadap ke langit-langit, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kejadian yang kalian alami sama persis. Tepatnya setelah kalian pulang dari mengantarkan paket masakan yang diberikan. Itu artinya mungkin kalian pernah melakukan kesengajaan yang kalian tidak ketahui. Entah itu apa. Diri Mas Ahmad. Maksudnya? Tanyaku kurang yakin. Entahlah, Mas juga tidak yakin. Tapi Mas rasa sudah terjadi sesuatu, tapi kalian tidak menyadarinya. Mas Ahmad. Mengingat juga Mbak Yayu bisa seperti ini. Mas mengira pasti sudah terjadi hal sebelumnya yang berakibat seperti ini.
terangnya kemudian. Aku terdiam beberapa saat hingga muncul suatu ide dalam benakku. Mas, kita coba yuk ikhtiar, sowan ke Pak Yai, ucapku agak takut. Mas Ahmad tampak diam setelah aku mengutarakan pendapatku mengenai hal ini. Aku berpikir dengan lantaran sowan kepada beliau-beliau yang lebih mengetahui dibanding kami, dapat memberi solusi tentang masalah yang kami hadapi. Mas, nanti coba tanya dulu sama Mas Wawan. Kalau sepakat, kita bisa sowan setelahnya, ujar Mas Ahmad. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan dari mulut. Aku kira Mas Ahmad akan marah dan bahkan menasihatiku. Ternyata dugaanku salah. Tanpa membuang waktu, Mas Ahmad pamit untuk menemui Mas Wawan guna membicarakan masalah yang terjadi. Setelah berpamitan dengan istriku, Sari, aku lantas menemui Wawan yang rumahnya berada di samping rumahku. Kuketuk pintu rumahnya, lalu mengucap salam. Tak butuh waktu lama, pintu pun terbuka dan mendapati Wawan yang membukanya. Mat, sini masuk, titahnya. Kamu lagi apa? Sibuk gak? Aku ada yang mau obrolin sama kamu. Ini menyangkut kejadian tak mengenakkan ini, ucapku setelah duduk berhadapan dengannya. Gak kok, emang ada apa? Tanya Wawan, penasaran. Gini, sebenarnya istri aku udah nyeritain semuanya tentang Mbak Yayu dan anak-anak kita yang mendadak demam semua, terangku. Anak-anak kita? Maksudnya? Tanya Wawan kebingungan. Iya, setelah kalian pulang dari mengantar paket masakan itu, anak-anak kita pada mimpi hingga mereka ketakutan. Dan hasilnya paginya mereka demam semua. Anakku, anakmu, anaknya Santi juga Dina. Mereka mengalami hal yang sama. Sedang Mbak Yayu, kata istriku, dia sudah aneh setelah melewati gapura desa yang terakhir. Aku mikirnya kayak gitu, tapi aku juga gak tahu kalau Santi dan Dina juga kayak gitu anaknya. Jadi menurut kamu gimana baiknya? Tanya Wawan kemudian. Setelah bermusyawarah, akhirnya diputuskan kalau nanti sore kita akan mendatangi Pak Yai dengan harapan semoga lantaran sowan dengan Pak Yai dapat memberikan solusi masalah yang kami hadapi. Perang! Terdengar suara benda jatuh dari arah dalam. Tanpa rasa takut sedikit pun, kulangkahkan kaki ini pelan-pelan tanpa suara. Namun dari arah belakang, pintu tiba-tiba menutup dengan keras. Astagfirullah, aku terlonjak kaget. Bulu kuduku meremang. Tanpa sengaja, ekor penglihatanku menangkap bayangan hitam melintas di belakangku. Segera kubuka pintu kamar Nilna yang tak jauh dari tempatku berdiri, lalu menutupnya. Astagfirullah, ucapku tiada henti. Dengan langkah pelan, kurebahkan badan ini di samping putriku yang tertidur pulas. Kepeluk dan kuciumi dia dengan nafas yang belum bisa kuatur. Terdengar jeritan Mbak Yayu dari seberang. Hatiku rasanya bagai teriris melihat keadaan yang begitu kacau ini. Di tengah ketakutan yang melandaku, kurasakan ada yang tidak beres. Kejadian tak nalar ini ingin rasanya aku tidak mengalaminya. Celek! Ku dengar suara pintu terbuka. Lalu disusul salam dari seseorang yang aku kenal betul. Dengan keberanian yang masih tersisa, kubuka pintu kamar Nilna dan lekas menghampiri Mas Ahmad yang tengah duduk di kursi. Alhamdulillah, ucapku setelah mendengar apa yang menjadi keputusan suamiku dan Mas Wawan. Sore harinya, Mas Ahmad dan Mas Wawan sowan ke dalam Pak Yai dan tanpa menunggu waktu lama, 1 jam kemudian Mas Ahmad dan Mas Wawan pulang bersama Pak Yai. Setelah Mas Ahmad berpamitan, aku inisiatif menelpon Mbak Santi juga Mbak Dina tentang niatan suamiku yang sowan ke rumah Pak Yai. Dengan antusiasnya, mereka lalu menutup telepon dan meminta izin untuk datang ke rumahku. 1/4 jam mereka datang. Mereka ke rumahku dengan membawa suami serta anak mereka. Sangat lama kami berbincang, hingga aku dengar suara mobil yang tadi Mas Wawan gunakan untuk sowan ke Pak Yai. Waalaikumsalam. Ku jawab salam dari mereka setelah mereka mengucapkan salam. Kulihat Pak Yai memperhatikan anak-anak kami yang terlelap dalam gendongan. Saat aku akan pergi ke dapur, Pak Yai mencegahnya.
dan menyuruhku untuk memberikan putriku pada bapaknya. Tampak Pak Yai menelisik wajah Nilna, kemudian menyentuh kening putriku dan membacakan doa. Tampak Nilna yang tengah terlelap itu seperti akan menangis. Kurasakan aura rumahku ini mendadak berbeda saat Nilna yang tengah terlelap itu kini menangis sejadi-jadinya. Angin berhembus dari segala penjuru, hingga figura yang tertempel di dinding jatuh dengan sendirinya. Tak hanya itu, anak-anak kecil yang terlelap dalam gendongan ibunya itu juga ikut menangis. Untung saja rumahku ini agak jauh dari padatnya desa, sehingga suara tangisan dari anak-anak kita tidak mengganggu warga. Oh! Tiba-tiba Zidan anak Mbak Santi muntah. Sedang yang lain menangis ketakutan. Hanya lafaz istighfar yang keluar dari mulut kami, berharap agar semuanya lekas usai. Tiada henti Pak Yai melafalkan doa sembari mengusap kening dan anggota badan lainnya putra-putri kami. Satu persatu dari mereka mulai tenang dan terlelap dalam mimpi. Alhamdulillah, setiap dari kami mengucap syukur. Namun di balik ketenangan yang barusan kami dapat, dari arah samping rumah terdengar suara Mbak Yayu tengah meronta-ronta. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Yai, Mas Ahmad, dan Mas Wawan mendatangi rumah Mbak Yayu. Kami yang sedang menggendong anak-anak kami dilarang untuk pergi ke rumah samping. Selain karena keadaan yang tidak memungkinkan, juga karena takut anak-anak kami ketakutan melihat seorang yang sudah mereka anggap tante itu bertingkah. Setelah aku memberi pesan kepada istriku, aku berserta Pak Yai dan Mas Wawan mendatangi rumah Mbak Yayu. Astagfirullah, ucapku setelah melihat keadaan rumah yang kacau ini. Sopo kowe wani-wani karo aku? Lungono seko omahku. Ojo pisan-pisan kowe rene maneh. Tutur Mbak Yayu yang sedang kerasukan. Tampak Mbak Yayu merasakan panas sampai terguling-guling saat diobati oleh Pak Kiai, hingga pada akhirnya bocah ki sembrono njaluk mesanku gawe kancil motor tanpa klamet. Bocah ki kudu ngrasakno opo sing mbok digawe. Anak ini kurang ajar, mengambil batu nisanku dan digunakan untuk mengganjal ban mobil tanpa permisi. Anak ini harus merasakan apa yang sudah dilakukan olehnya, ucap Mbak Yayu yang tengah kerasukan itu. Akhirnya, makhluk yang merasuki Mbak Yayu mau keluar dan tidak lagi meneror keluarga kami. Detik ini juga, tepatnya pukul 9 malam, aku, Wawan, Pak Yai, dan Mbak Yayu pergi ke desa di mana istri kami dulu mengantar paket masakan tersebut. 2 jam berlalu dan sebentar lagi kami akan memasuki kawasan gapura desa yang kami tuju. Namun, berada satu mobil dengan yang bukan dari bangsa kita membuat sedikit ngeri. Bagaimana tidak, mobil yang kami tumpangi hanya berjumlah 4 orang, tetapi sangat berat. Selain itu, entah mengapa kami tidak tenang selama perjalanan. Dan yang paling membuat kami jengah, yakni saat makhluk yang merasuki Mbak Yayu tertawa dengan seringainya. Begitu menyeramkan tawa itu, membuat kami ketar-ketir. Tidak ada pembahasan apapun selama perjalanan. Hingga dari jarak 20 meteran, kami melihat gapura desa yang kami tuju. Saat kami akan melewati gapura, bulu kudukku kembali meremang. Entah kenapa, tapi aku merasa ada yang mengawasi kami. Entah berpikir apa, tanpa sengaja kutoleh arah belakang dan menangkap sesuatu di penglihatanku. Astagfirullah, ucapku kaget. Banyakin istighfar Mas Ahmad, ujar Pak Yai. Enggih Yai, sahutku. Kenapa? Tanya Wawan berbisik. Wah! Tanpa diduga, sesosok makhluk mengerikan melintas di depan mobil kami. Hingga dengan cepat, Wawan menginjak rem. Ya Allah! Tak cukup di situ. Makhluk mengerikan yang lain tiba-tiba ngelosot turun dari atas mobil kami, menunjukkan wajah seramnya dari balik kaca.
Seketika kami menjerit meskipun kami adalah seorang lelaki. Namun dengan pendiriannya yang teguh, Pak Yai yang berada di belakang terus melafazkan doa, memohon kepada Sang Kuasa agar bisa menghadapi cobaan di depan mata. "Mas Wawan, Mas Ahmad, ayo keluar," titah Pak Yai. Kami pun mengikuti beliau dengan jantung yang terus berdetak kencang. Dengan sigap, Pak Yai berjalan sambil memegangi Mbak Yayu yang kerasukan itu. Kami sadar, ternyata kami tengah berada di suatu makam. Kami tidak mengira bahwa ada makam di pinggir jalan tanpa adanya pembatas. Aku berpikir, mungkin kemarin pas mobil Wawan berhenti dan mengharuskan untuk mengganjalnya dengan batu, Mbak Yayu asal mengambil batu yang ternyata sebuah batu nisan. Penerangan di sini juga kurang, sehingga bisa siapapun mengira tidak ada makam di tempat ini. Tanpa kami sadari, Mbak Yayu berjalan sendiri. Lalu setelah beberapa langkah seperti mencari sesuatu, Mbak Yayu berhenti dan mengambil sebuah batu berukuran besar. Mbak Yayu kemudian berjalan menuju salah satu makam yang terletak di pinggir jalan, lalu meletakkan batu itu tepat di sisi makam yang tidak ada penandanya. Setelah meletakkan batu itu, Mbak Yayu melihat ke arah kami dengan sorot mata yang menakutkan dan tawa yang membuat siapapun akan berlari. Aku dan Wawan sama-sama menundukkan kepala karena ketakutan. Sedang Pak Yai terus melafazkan doa agar semuanya lekas selesai. Mbak Yayu seketika terjatuh setelah kurasa sosok makhluk mengerikan itu keluar dari tubuhnya. Tanpa menunggu waktu lama, kami menghampirinya, lalu mencoba membangunkan Mbak Yayu. Beberapa menit kemudian, kami dapat membangunkan Mbak Yayu. Seketika Mbak Yayu menangis histeris karena takut. Kami pun lantas segera membawa Mbak Yayu masuk ke mobil dan pergi dari tempat ini secepatnya. Saat mobil Wawan putar balik, tampak angin kencang berhembus. Hewan-hewan malam tak kalah juga dengan suaranya yang membuat ngeri. Kami pun pulang meski di dalam perjalanan yang masih satu kawasan ini, seringkali kami dibuat kaget dengan kejadian-kejadian yang sungguh memuakkan. Bagaimana tidak, tiba-tiba ada yang melintas, tiba-tiba ada yang menunjukkan dirinya di balik pintu mobil, dan tingkah mereka yang begitu menakutkan. Aku terus berdoa semoga Mas Ahmad dan yang lain lekas pulang dan dapat mengembalikan keadaan ini seperti semula. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Ahmad, aku lanjut menceritakan semua yang terjadi pada teman-temanku ini. Mereka tampak ketakutan hingga tak berani pulang sebelum mendapatkan kabar baik. Kami yang berada di rumah menunggu was-was hingga kami terlelap. Pukul 2 dini hari, Mas Ahmad beserta lainnya pulang dengan keadaan selamat. Mas Ahmad lalu menceritakan semua yang terjadi selama perjalanan hingga pulang. Aku hanya bisa mengucap syukur. Semuanya sudah selesai. Mbak Yayu juga menceritakan bahwa setelah mengambil batu nisan itu, dia langsung tercabut dari tubuhnya dan dirasuki oleh sosok mengerikan itu. Dia hanya bisa menangis karena tidak dapat keluar dari tempat itu.